your life is someone else dream. Orang pengen nih, ya kan? Karena yang namanya lulus summa cum laude kan nggak semua orang bisa, kan gitu. Apakah memang ibu dari awal udah ngotot pengen lulus summa cum laude gitu, atau kebetulan bu gitu ya, atau memang ada perencanaan untuk yang terbaik? Nah gimana bu? Silakan. Ya gini Prof, sebetulnya kalau dibilang rencanakan Prof, itu tidak saya rencanakan, berbeda dengan saya ngambil S3 terus saya rencanakan. Kalau yang ini tidak Prof, jadi saya waktu itu hanya berpikir kalau sudah kecemplung ibarat kata Prof, udah sekaligus berenang aja gitu Prof. Jadi supaya kelelep gitu bu ya. Harus berenang ya, tenggelam Prof. Jadi kita harus memulai proses disertasi ini dengan mindset yang benar. Kalau saya waktu itu mindset saya itu adalah baik tim promotor, terutama tim promotor itu adalah rekan sebetulnya promotornya, orang yang memang lebih tahu dari kita dan mengguide. Saya selalu muncul dengan persepsi itu Prof. Dan penguji itu adalah juga orang yang memberitahukan kesalahan kita, jadi kita tidak menganggap mereka musuh. Channel Community 30 Minutes to Success disiapkan untuk Anda dalam menempuh kesuksesan Anda berikutnya. Di channel ini Anda bisa belajar lebih banyak dari orang-orang lain dan Anda tidak perlu mengalami hal yang sama yang dialami oleh mereka. Halo, salam sehat semua. Selamat datang di channel yang kita sebut sebagai Community 30 Minutes to Success. Di sini kita akan banyak belajar dari orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Karena ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru paling baik. Tapi sebaiknya pengalaman-pengalaman jelek tidak kita alami. Jadi kita belajar dari pengalaman orang yang bagus-bagusnya, yang jeleknya bisa kita hindari. Sehingga kesuksesan lebih cepat berada di kita. Dan juga kalau kita belajar dari orang lain, kita bisa fokus kepada apa yang menjadi perhatian kita. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang yang sukses di bidangnya karena bisa lulus kuliah S3 dengan predikat summa cum laude. Siapakah dia? Ini dia, saya perkenalkan Dr. Elvinda Princess. Halo Bu, Dr. Elvinda Princess. Panggil Halo apa nih? Prof. Panggil apa aja boleh panggil Prof. El, Vinda atau Princess? Biasanya sih Vinda Prof. Oh Vinda, baik Bu Vinda. Ya, apa kabar Prof? Ya, Ibu inspirasi juga nih Bu ya. Karena gini Bu, ceritanya nih dalam kehidupan ini Bu ya, banyak sekali orang yang gini loh. Your life is someone else dream. Ya, jadi kita pengen jadi seperti dia, dia pengen seperti kita. Nah, siapa tahu ada orang yang pengen seperti Ibu bisa lulus summa cum laude. Nah, channel ini bisa membantu mereka gitu Bu, ya. Pertanyaan saya gini, memang dari TK ini Ibu sudah summa cum laude atau gimana? Atau dari SD gitu mungkin juara 1 terus atau bagaimana Bu? Gimana? Nah, justru itu enggak Prof. Nah, mungkin itu uniknya ya Prof. Jadi waktu saya TK, SD, SMP memang nilai saya tidak pernah jelek Prof. Mungkin ya 10 besar. Tapi saya nggak ada gambaran bahwa ternyata kita ini baru bisa benar-benar terlihat hasilnya waktu kita kuliah. Waktu SMP apalagi SMA ya Prof ya, saya memang tidak merasa diri itu bodoh gitu, tapi tidak sampai luar biasa. Gitu. Tapi tentunya Bu, kehidupan seperti itu ya Bu ya, yang jadi guru Ibu di TK, SD, SMP, SMA itu juga akan merasa senang gitu Bu ya. Demikian juga yang tempat waktu Ibu kuliah gitu kan Bu ya, gitu ya. Nah, kalau Ibu boleh cerita sedikit Bu gitu ya. Kira-kira kapan atau waktunya gitu ya, Ibu berpikir sebenarnya saya harus maksimum dalam hidup ini gitu Bu. Nah, kira-kira kapan tuh? Jadi itu pertanyaannya menarik Prof. Jadi waktu saya benar-benar merasa wah ini saya harus nih ya. Jadi karena waktu muda Prof, saya sudah bertekad nanti umur 40 tahun saya ingin pensiun Prof. Jadi saya akan kerja keras tapi 40 tahun saya mau pensiun. Nah, begitu. Kalau pensiun tuh ngebayanginnya apa Ibu mau santai-santai aja jadi, gambarannya begitu Prof. Jadi tidak produktif gitu Bu. Atau gimana Bu? Bayangannya gimana? Nah, itu. Ternyata Prof sesudah saya merasakan begitu ya bekerja keras terus sampai umur 40 malah saya merasa wah, saya harus memperbaiki diri. Jadi gambaran pensiunnya malah berubah Prof. Saya ingin memperbaiki pengetahuan, ingin yang lebih lagi loh Prof, kita mulai memberikan buat komunitas keliling gitu Prof. Jadi kalau boleh saya bilang Bu, your life begin at 40 ya Bu berarti. Iya gitu. Betul Prof. Ternyata iya, itu teman-teman ya, teman-teman komunitas atau 30 Minutes to Success, Bu Elvinda ya, beliau ingin bukan ingin ya, tapi beliau bertransformasi ya dalam hidupnya itu kira-kira di umur 40-an gitu Bu ya. Betul. Nah, akibat itu Bu, apa yang terjadi dengan prestasi-prestasi yang Ibu
lakukan gitu Bu, baik di pekerjaan. Ya nanti ujung-ujungnya saya akan tanya tentang summa cum laude-nya Bu. Tapi dengan pekerjaan, dengan aktivitas lain gitu, setelah Ibu berpikiran seperti itu, apa yang terjadi Bu? Oke, jadi sedikit kilas balik ya Prof ya. Jadi waktu umur 38 gitu saya sudah berpikir, wah saya ingin delegasi gitu Prof, mulai mendelegasikan usaha saya supaya bisa running well, kan kita bilangnya itu seperti autopilot Prof. Nah waktu umur 40 saya bertekad, saya mau ambil kuliah S3 deh. Begitu saya ambil kuliah S3 dan ternyata yang saya lihat malah ternyata banyak hal yang saya kira saya tahu Prof, ternyata tidak begitu Prof, banyak hal-hal baru yang saya pelajari dan itu malah membuat saya semakin semangat, semakin terinspirasi sebetulnya untuk menjadi lebih baik gitu Prof. Jadi beda waktu lulus S1 Bu ya? Waktu lulus S1 beda sekali kayaknya Prof. udah jago banget gitu Bu ya, kayaknya jago banget saya menguasai dunia gitu ya, kayaknya semua ilmu saya udah kuasai gitu Bu ya? Iya betul Prof. Ibu merasakan itu ya? Jadi iya. S1 kemudian S2, S3 gitu Bu ya? Gitu. Ternyata banyak sekali loh Prof ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari di S3, jadi bukan hanya jadi gambarannya itu bukan hanya kita bisa lihat real life application gitu loh, hal-hal contoh misalkan bisnis dunia yang berhasil, kita juga bisa mempraktekkan teori ke dalam bisnis yang kita jalankan Prof. Atau pekerjaan sehari-hari kita. Kira-kira apa? Ada hambatan nggak Bu gitu? Kalau hambatan sih pasti banyak ya Prof ya, mungkin dalam setiap organisasi kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perkembangan, itu pasti ada challenge yang terjadi. Tapi tentu saja saat itu Prof, jadi saya sudah mempersiapkan selama 3 tahun belakangan sebelum saya memutuskan untuk ambil S3, karena saya tahu nanti kalau ambil S3 itu saya akan sibuk banget untuk studi, untuk belajar hal baru, mungkin ya harus ketemu tim promotor atau segala macam. Nah, saat itulah saya pelan-pelan Prof mulai bikin list begitu ya, list priority, saya mulai pikirkan strategi bagaimana kalau saya tidak ada di tempat. Jadi yang pertama tadi adalah Ibu sudah ada pemikiran transformasi. Yang kedua bersedia melepas, kan gitu ya. Betul. Yang ketiga perencanaan ya Bu ya. Betul. Gitu. Ya toh? Nah, terus kemudian gini Bu, Ibu kan kalau setahu saya nih, yang saya tahu nih ya, Ibu selain lulus S3 ya, Ibu juga berbarengan ngambil kuliah S2 gitu. Betul Prof. Ya, bahkan dari kalau saya nggak salah dari universitas di Australia Ibu ya gitu ya. Betul gitu sekali ya. Prof. Nah, itu bagaimana tuh Bu Ibu membagi waktu untuk keluarga ya kan? Terus kemudian untuk ya kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Kemudian untuk kuliahnya gitu ya. Bahkan tuh sampai saya lihat tuh ada piala apa itu Bu? Nah itu piala apa itu Bu? Waktu itu ikut ini nih Prof. Oh bukan ya, bukan nari ya? Bukan. Waktu itu saya diundang Prof untuk mengikuti perlombaan menulis buku. Di masa kuliah juga Bu? Betul, di masa kuliah S3. Okay. Waktu itu masih di semester ketiga Prof. Oke, bukunya yang ini kan Bu? Ya betul, The Essence of Entrepreneurship. The Essence of Entrepreneurship ya, luar biasa. Jadi Ibu menang nih ceritanya? Masuk nominasi di 30 besar di Indonesia Prof. Nah sahabat Community 30 Minutes to Success, Anda lihat ya, bahwa sambil kuliah, kerja, ya lulusnya summa cum laude, bisa nulis buku. Jadi kalau Anda bilang Anda nggak ada waktu, Bu Elvina ini punya waktu jangan-jangan 58 jam sehari Bu ya? Atau gimana Bu? Atau 24 jam Bu? Tetap ya? 24 jam ya? Tetap gitu ya? 24 jam seperti yang lain Prof. Jadi bagaimana Bu Ibu mau bagi waktu antara untuk keluarga gitu ya kan? Kalau saya tidak salah Ibu sudah ada putra kan gitu? Nah, betul, nggak protes Prof. putranya tuh ya? Putra saya kan 1 Prof, umurnya 11 Prof. Iya, nggak protes dia? Ini Ibu perhatiin buku, perhatiin ini, saya kapan diperhatiin ya gitu? Protesnya sih ada sedikit Prof, tapi sebetulnya ini mungkin juga jadi kunci ya buat pemirsa sekalian yang mungkin juga punya anak, punya keluarga tapi ingin melanjutkan studi S3 atau melakukan hal lain lah, itu sebetulnya bisa kita atur Prof. Jadi waktu itu saya lebih banyak misalkan kalau misalkan orang lain yang saya dengar itu mereka membuat kantor tapi di luar rumah, misalkan mereka harus mengucilkan diri. Kalau saya enggak Prof, saya tuh kantor saya itu adalah di sampingnya anak saya. Jadi anak saya di samping saya beraktivitas, saya juga bekerja di samping anak saya gitu Prof. Jadi tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi setiap ada waktu pun saya memasak, juga membersihkan. Ibu masak juga? Masak juga. Saya suka memasak Prof. Iya Bu. Oke Bu, kita lanjut lagi. Jadi tadi Ibu intinya tuh bisa membagi waktu.
ya, tetapi kalau bisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetap bersama keluarga, kan gitu ya. Jadi Betul, kuncinya Prof. kan kira-kira itu, ya toh. Nah, tetapi Bu, untuk mendapatkan summa cum laude, nah ini kan karena waktu Bu ya, kita 30 menit ini ya. Nah, ini untuk mendapatkan summa cum laude ini kan suatu cerita yang mungkin ya itu yang saya bilang tadi ya, your life is someone else dream. Orang pengen nih, ya kan? Karena yang namanya lulus summa cum laude kan nggak semua orang bisa, kan gitu loh. Apakah memang Ibu dari awal udah ngotot pengen lulus summa cum laude gitu, atau kebetulan Bu gitu ya, atau memang ada perencanaan untuk yang terbaik? Nah, gimana Bu? Silakan Bu. Ya gini Prof, sebetulnya kalau dibilang rencanakan Prof, itu tidak saya rencanakan, berbeda dengan saya ngambil S3 terus saya rencanakan. Kalau yang ini tidak Prof. Jadi saya waktu itu hanya berpikir kalau sudah kecemplung ibarat kata Prof, udah sekaligus berenang aja gitu Prof. Nah, jadi Supaya nggak kelelep gitu Bu ya. harus berenang jangan Iya, tenggelam baik. Prof. Nah, waktu itu saya berpikir karena memang saya sudah kebiasaan dari kecil Prof. Jadi kalau misalkan saya baca, memang saya tipe speed reader. Saya pembaca cepat dan saya suka membuat rangkuman Prof. Jadi waktu saya kuliah S3 dulu, kami mendapatkan banyak bahan ya, Prof juga salah satu dosen saya kan, jadi memberikan banyak jurnal. Lalu saya catat Prof, saya buat rangkuman, buat ringkasan. Jadi semua yang diberikan itu benar-benar saya catat dan itu saya coba praktekkan. Dan mungkin satu kata kunci Prof yang selama ini saya lakukan sejak saya masih S1 maupun sekolah juga, saya selalu tidak tidak berdasarkan deadline dalam beraktivitas. Misalkan deadline saya 1 bulan, saya akan lakukan dalam 1 minggu gitu loh Prof. Jadi saya selalu punya spare time in case something happens gitu Prof. Jadi Bu, Ibu tidurnya kapan nih kalau begini? Apa Ibu belajar terus begitu? Atau bagaimana Ibu ritme belajarnya nih? Silakan Bu. Normal Prof. Tidur saya normal. Jadi bangun pagi sekitar jam 6-an, tapi tidurnya mungkin kadang-kadang jam 11 memang sih Prof, tapi tetap 8 jam. Saya selalu hitung minimal tidur 8 jam Prof. Oke. Baik, gini Bu, kalau orang kuliah S3 itu ya, sepanjang yang saya tahu itu kan mereka kan yang lama itu menulis disertasi kan itu Bu ya. Betul Prof. Dan disertasi itu juga termasuk salah satu penilaian yang melihat tepat waktu dan juga apakah lulusnya terbaik atau tidak. Dan banyak kejadian orang kuliah itu Bu ya, masalahnya itu di tugas akhir ya. Tugas akhir itu bisa berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, dalam konteks Ibu kan disertasi. Ini tebal juga nih Bu ya, saya lihatnya disertasinya ya. Sudah dibawa nih ya disertasinya gitu ya. Nah, gini Bu, waktu Ibu menulis disertasi itu kan bagaimana Ibu merencanakan Bu ya dari topiknya gitu ya, dari topiknya sampai kepada pengolahan datanya gitu ya, sampai kepada hasilnya, dan juga kan biasanya harus ada publikasi ilmiah kan gitu Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menyiapkan semua itu ya, karena waktunya mepet tapi kok Ibu bisa berhasil juga, karena waktu juga salah satu kunci kan gitu. Nah, Betul Prof. ini kita udah mulai menuju ke itu nih Bu, summa cum laude-nya nih Bu. Silakan Bu, silakan. Oke, ya pertanyaan itu cukup panjang nih Prof, tapi saya akan ringkas aja ceritanya. Jadi gini, waktu semester 1-2 Prof kan di S3 BINUS memang ada yang disebut dengan disertasi proposal gitu. Jadi DP1, DP2 gitu kami singkatnya Prof. Nah, pada DP saat itu down payment atau gimana Bu? jadi proses persiapan proposalnya Prof. Jadi ada bimbingan akademisnya. Nah, jadi waktu itu dari DP1 Prof sama DP2 kami diminta atau kami dilatih untuk membuat yang mencari namanya fenomena Prof. Dan latar belakang masalah. Nah, dari waktu itu saya sudah mulai mencari-cari, mulai menelaah apa sih yang paling menarik begitu yang bisa menjawab permasalahan yang sebetulnya terjadi di masyarakat atau mungkin di dunia usaha secara nyata. Nah, begitu saya mendapatkan fenomenanya, kira-kira mungkin ada beberapa 3-4 fenomena gitu Prof. Lalu saya ajukan ke tim promotor waktu itu. Jadi begitu semester 3 ditunjuk tim promotor, lalu saya fenomena itu harus didukung data kan Bu ya. Jadi nggak bisa hanya menurut pendapat saya gitu, nggak bisa kan ya. Tidak bisa Prof. Jadi harus dikasih, kalau bahasa kita tuh sitasi kan Prof ya. Nah, lalu saya kasih lihat begitu, bisa saya jelaskan, saya paparkan seperti ini fenomena yang ingin saya usung. Nah,
ternyata dari beberapa fenomena itu tersebut Prof, lalu disetujui oleh tim promotor, lalu saya mulai ibarat kata berjuang begitu. Berjuang. Nah, untuk mengenai jurnal Prof, jadi sebetulnya waktu itu saya juga pakai strategi, makanya saya bilang tadi sempat Prof juga katakan semuanya itu membutuhkan strategi Prof. Jadi saya waktu itu pakai strateginya, jangan menunggu sampai kuliah semester 4 baru terbit jurnal Prof. Jadi Ibu curi start lah istilahnya curi gitu. start Prof. Jadi belajar dulu Prof, karena menulis itu sebetulnya gampang-gampang susah. Ibarat kata kalau saya kan memang suka mengarang bebas gitu ya Prof, tapi kan beda, ini ilmiah. Lalu saya coba mulai di semester 1-2 padahal belum diminta Prof. Jadi saya sudah mulai mencoba menulis dan ternyata baik responnya Prof. Lalu sebelum diminta menulis jurnal untuk disertasi saya sudah kebut duluan Prof. Jadi begitu dapat fenomenanya saya ambil data yang kami kan waktu itu kan disebutnya ada penelitian pendahuluan Prof. Jadi dari penelitian pendahuluan saya sudah buat dulu Prof jurnalnya. Jadi begitu semester 4 biasanya teman-teman itu baru mulai mencari jurnal apa sih, mulai nulis. Kalau saya dari semester 3 sudah terbit lengkap Prof. Jadi semester 4 hanya menunggu acceptance. Gitu, jadi teman-teman community 30 Minutes to Success ya, Anda lihat tadi Bu Elvinda curi waktu dulu ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan itu kita perlu melakukannya kalau bisa sebelum waktunya, kan gitu Bu ya, gitu. Nah kemudian ini Bu, pertanyaan yang menarik nih gini, teman-teman yang kuliah S3 itu biasanya punya masalah ya, tadi kan Ibu sudah lewatin tuh ya fenomena dan sebagainya, ngumpulin data Bu ya, ngumpulin data itu bahkan kadang-kadang ada yang sampai lama gitu loh. Apakah Ibu sudah merencanakan siapa responden saya dan bagaimana mereach out mereka gitu. Nah, apakah Ibu sudah rencana atau ya nanti lihat sikon lah gitu. Bagaimana Bu? Ya silakan Bu. Oke, begini Prof. Kalau soal responden ya Prof, ini kan juga salah satu sebenarnya masalah yang paling memang mengganggu gitu ya proses disertasi. Nah, kebetulan waktu itu saya memang seperti tadi saya katakan Prof, saya selalu pakai strategi. Jadi sebelum saya mulai melakukan bab 3, penulisan bab 3 untuk responden juga berdasarkan masukan dari para tim promotor saya Prof, bahwa kita harus memikirkan bahwa disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Jadi saya cari respondennya itu yang memang mungkin saya dapatkan dan memang yang saya teliti itu Prof berhubungan dengan responden individu Prof, konsumen. Nah, dan itu pun saya mencoba membuka network seluas-luasnya. Jadi waktu itu saya bergabung dengan banyak sekali komunitas peneliti, Prof. Ya, karena kan kalau saya tidak salah disertasi Ibu ini kan Indonesia ya catatannya gitu kan. Jadi kan harus ada keterwakilan di berbagai daerah kan gitu ya. Jadi Ibu masuk dengan cara masuk ke community itu ya. Jadi teman-teman kalau Anda ingin nulis disertasi ya dan tepat pada waktunya, jangan lupa Anda merencanakan juga untuk merencanakan siapa respondennya dan bagaimana ya bisa menggapai mereka gitu kan Bu ya, kira-kira betul gitu. Prof. Betul. Silakan Bu, sorry nih saya dipotong-potong supaya teman-teman community 30 Minutes to Success itu bisa mendapat inspirasinya gitu Bu ya. Biar sama-sama ini ya Prof ya, ada jadi mereka bisa sukses juga Bu gitu. Amin. Ya, kita harapkan siapapun bisa sukses sesuai dengan pilihan dia. Tapi channelnya kita sediakan gitu, Bu. Ya. Jadi waktu itu Prof, sesudah saya tahu responden yang saya targetkan, lalu saya memang bergabung dengan banyak komunitas peneliti, saya mencoba untuk lebih memberikan sumbangsi dulu. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan bantuan kuesioner atau apapun, saya turut berpartisipasi Prof. Jadi setiap yang ada butuh bantuan, saya selalu standby juga membantu mereka. Jadi pada saat saya membutuhkan bantuan Prof, karena waktu itu saya responden minimalnya kan sekitar 400 Prof. Lalu saya kan mencari sampai 500 lebih Prof. Begitu saya share, itu semuanya membantu Prof. Ya, jadi itulah apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Betul sekali kira-kira, Prof. Bu, ya. Jadi kita menabur dulu gitu ya. Jadi membuat sebab dulu untuk dapetin akibatnya kan. Betul, gitu ya. Prof. Gitu. Oke. Jadi tadi Ibu sudah siapkan itu, kemudian waktu ngumpulinnya berapa lama itu Bu? Akhirnya bisa Ibu peroleh. Proses saya dari sidang proposal Prof menuju sidang hasil penelitian itu sekitar 4 bulan Prof. Karena lama di ini juga Prof, validasi, reliabilitas indikator itu Prof cukup lama dan
untuk pengumpulan responden 2 bulan kira-kira. Oke, jadi waktu validasi itu kira-kira kiat apa nih Bu yang bisa Ibu sharing kan gitu ya? Kan berdasarkan pengalaman Ibu kan mungkin wah ini agak lama nih dan sebagainya. Bagaimana Bu supaya kelamaan yang Ibu alami itu bisa tidak dialami ya oleh kawan-kawan kita yang ingin sukses untuk disertasi S3-nya ini gitu misalnya. Kalau mungkin saya rasa Prof juga setuju karena ya Prof kan lebih lama dari saya. Cuman kalau dari saya kuncinya gini Prof. Saat kita kalau kita ngomongin data analisis Prof, kita tetap harus berpacu kepada kebiasaan seorang akademis ya, harus banyak membaca Prof. Waktu saya banyak membaca buku dari Hare maupun dari seluruh tentang research method Prof. Jadi dari segala macam buku saya baca kira-kira sekitar 5 atau 6 yang tebel-tebel gitu. Tapi ya apa boleh buat ya teman-teman sekalian, memang itu harus kita lakukan karena memang kita sebagai scholar ya tugas kita harus banyak membaca. Nah dari itu saya mendapatkan banyak kiat-kiat, oh seperti apa sih mengumpulkan data yang baik itu seperti apa, dan kuesioner yang baik itu seperti apa, validitasnya seperti apa. Jadi semuanya itu yang Prof yang membentuk pengetahuan saya untuk menghasilkan disertasi yang lebih baik itu seperti apa gitu Prof. Oke. Nah terus kan gini Bu ya, kalau orang menulis disertasi itu saya pernah membaca buku ya intinya itu gini loh, how to manage your supervisor kan gitu Bu ya. Betul. Gitu ya. Karena supervisor itu ya kalau dalam konteks Indonesia promotor kan gitu ya toh. Nah, promotor ini kan juga niatnya baik menolongin Ibu kan gitu ya toh, tapi di satu sisi kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, tapi mereka juga menuntut kualitas yang tinggi kan gitu. Betul Prof. Nah, how you manage your promoters, your supervisor? Ya gimana Bu? Ini pertanyaannya tricky nih Prof. Tapi gini Prof. Karena ini salah satu kunci sukses betul, Bu. Kalau betul kita sekali. gagal ya, kita gagal to manage this gitu ya. Ya, kadang-kadang saya selalu kasih tahu teman-teman, sometimes you win but you lose everything. Betul, But sometimes you lose but you win everything gitu kan gitu ya. Nah, so how you manage this Bu gitu. Kalau mengenai pertanyaan ini Prof, bagi saya kuncinya ada 2 Prof. Oke. Yang pertama itu adalah menurut saya adalah mindset Prof. Nah. Jadi kita harus memulai proses disertasi ini dengan mindset yang benar. Kalau saya waktu itu mindset saya itu adalah baik tim promotor, terutama tim promotor itu adalah rekan sebetulnya Prof. Maksudnya orang yang memang lebih tahu dari kita dan meng-guide. Saya selalu muncul dengan persepsi itu Prof. Dan penguji itu adalah juga orang yang memberitahukan kesalahan kita. Jadi kita tidak menganggap mereka musuh. Sesuatu yang harus kita atasi, sesuatu yang harus kita defeat. Jadi saya waktu itu benar-benar menghargai seluruh tim promotor dan tim penguji saya Prof, bukan hanya tim promotor aja. Ya, tapi kan Ibu menghargai bukan berarti Ibu kayak pokoknya seperti ya ngikutin apa adanya aja gitu kan. Oh tidak ya, Prof. ya. Jadi misalkan contohnya ya, misalkan waktu itu Prof, saya misalkan diberikan masukan gitu Prof ya, dicoret-coret gitu, kamu harus memperbaiki. Nah waktu itu saya tidak langsung kesel karena rata-rata teman saya tuh cerita mereka kesel tuh Prof, baper gitu ya Prof ya, terus nggak mau kerjain. Kalau saya nggak, waktu itu saya tiap kali dicoret, saya mencari tahu, oh kenapa sih dicoret, salahnya di mana, saya coba betulkan. Dan itu Prof, satu lagi Prof, kata kuncinya saya bilang tuh ikhlas. Jadi saat kita dicoret, kita tegur bahwa kita salah, ya kita harus ikhlas, jangan bawa dendam, terus kita jangan mikir ini sengaja mempersulit. Nah itu biasanya jadi yang membuat kita jadi lama Prof. Jadi ikhlas membawa berkah ya Bu ya. Betul gitu ya? sekali Prof. Oke, jadi tadi pertama Ibu perencanaan di awal tentang disertasinya, mencari fenomena, lalu membaca banyak buku untuk metodologinya gitu kan ya, kemudian menguji metodologi itu ya, kemudian juga bergaul dengan komunitas-komunitas sehingga Ibu baik bantu orang, kemudian ya dengan demikian teman-teman itu juga merasa oke, ini sahabat saya perlu saya bantu juga gitu ya. Lalu dengan dengan promotor itu juga Ibu ikhlas dan juga mengetahui bahwa mereka punya niat baik, tapi di satu sisi Ibu juga defense kan gitu. Betul, ya. Karena kalau enggak ya berarti Ibu cuman istilahnya itu ngikut bebek aja gitu kan gitu ya. Enggak ya? Prof, kita kan S3 nggak boleh begitu Prof. Harus punya pemikiran yang lebih maju Prof. Lebih dewasa. Lalu apakah setelah Ibu mengikuti itu, apakah Ibu sudah tahu, oh saya pasti summa cum laude nih gitu? Atau gimana? Nah. Justru tidak Prof. Saya masih ingat waktu itu saya tuh malah yakin saya bukan summa cum laude Prof. Karena kan
saya tidak tahu tuh nilai proposal, sidang hasil ujian, saya tidak tahu, Prof. Tapi Ibu hanya pokoknya saya lakukan yang terbaik gitu. Betul, Prof. Saya konsennya di situ aja, Prof. Jadi waktu lagi sidang terbuka, bahkan saya benar-benar ya saya pikir mentok-mentok juga hanya magna cum laude gitu, Prof. Nggak ada gambaran sama sekali. Jadi waktu itu sempat saya dibilang bahkan sama salah satu promotor saya bahwa kamu tuh kayaknya nggak mungkin deh kamu summa cum laude. Terus waktu saya bilang, oh iya memang saya kayaknya nggak summa cum laude, Prof. Saya bilang begitu. Ya itu kadang-kadang kan promotor kan niatnya kan supaya Ibu tuh lebih terpacu lagi kan gitu maksudnya ya kan. Jadi kan penasaran toh kan gitu ya toh. Justru kalau saya bilang makanya gitu, Prof. Saya sih fokus aja. Jadi nggak kepikiran hasilnya berapa, kita lakukan aja, Prof. Kalau baik ya berarti itu memang bonus juga dari Tuhan. Kalau tidak baik ya aku yakin tetap itu yang terbaik. Ya, yang doa juga jalan, tapi ikhtiar juga penting. Betul kan, gitu. sekali, yang penting Bro. usahanya juga penting kan gitu Bu. Ya. Nah kemudian Bu di waktu kuliah S2-nya lulusnya bagaimana itu Bu? Berbarengan atau gimana tuh? Kan saya dengar kuliahnya berbarengan gitu. Yang mana dulu Bu? Ibu ambil S2 dulu apa S3 dulu? Jadi memang waktu itu sudah saya rencanakan, Prof. Jadi waktu S3 saya kan ngambil 2018, Prof. September 2018 saya sempat bertanya kepada tim marketing dan dikatakan bahwa oh ini kalau misalkan 2 semester pertama S3 itu harus masuk kuliah, Prof. Jadi makanya waktu itu saya pikir oh saya nggak berani ngambil di tahun pertama. Saya sudah rencanakan di September 2019, Prof. Jadi 1 tahun sesudahnya. Lalu saya mengambil 2 kuliah langsung sekaligus, Prof, yang di Queensland Leadership sama yang di Universitas Terbuka untuk magister pendidikan, Prof. Nah itu saya hitung 2 tahun akan lulus dan ternyata tepat, Prof, kemarin waktu lulus yang wisudanya BINUS, saya juga lulus yang di Queensland. Kalau yang di magister pendidikan Desember ini baru wisuda, Prof. Oh, tapi sudah lulus juga? Dalam proses sidang, Prof. Oke, ya kita doain semoga Ibu lulus juga. Ya, amin, gitu, terima kasih, Prof. Nah, jadi maksud saya begini, artinya kalau Ibu bisa ngambil 3 terus S3 summa cum laude, ya rekan-rekan teman-teman 30 Minutes to Success, Anda pun bisa, yakinlah. Amin. Kan gitu Bu ya, kan Ya. gitu ya. Oke, jadi tadi kalau sudah kerja juga berjalan, kemudian kuliah juga berjalan gitu. Ini ceritanya menulis buku nih Bu. Ini gimana nih Bu? Ini kok buku ini kok bisa ada essence of entrepreneurship nih? Gimana nih Bu ceritanya nih? Sebetulnya buku ini, Prof, ini sebetulnya kan Prof Idris juga jadi salah satu tim promotor saya itu kan adalah Prof Idris ya. Itu sebenarnya benar-benar memberikan saya waktu itu kepercayaan diri, Prof, jujur. Jadi saya memang suka menulis, tapi saya tidak merasa bahwa tulisan saya cukup baik untuk di level akademis gitu, Prof. Dan ternyata waktu itu saya banyak diberikan bimbingan sama Prof Idris juga sebagai salah satu tim promotor dan juga waktu itu di mata kuliahnya Prof Entrepreneurship. Jadi waktu itu saya tambah semangat dan memang karena saya seorang entrepreneur, Prof. Jadi saya sebetulnya hanya memasukkan apa yang saya tahu ke dalam buku tersebut dan merangkum ibarat kata semua jurnal-jurnal atau pengetahuan yang saya punya ke dalamnya, Prof. Tapi dalam bahasa Inggris karena saya pikir dunia pendidikan Indonesia harus bergerak, Prof. Kita tidak bisa puas di dalam tempurung yang kita ciptakan sendiri, Prof. Kita harus tampil berbeda, kita harus berani keluar, tunjukkan bahwa kita akan naik kelas. Jadi sekali lagi Bu, appreciate Bu ya dengan capaiannya dan jangan lupa nanti bukunya ditambah lagi nih Bu ya. Siap, sedang dalam proses, Ya, Prof. baik ya, semoga ke depan tambah sukses Bu. Terima ya, kasih, selalu Prof. sehat. Teman-teman community 30 Minutes to Success, mungkin kita sudahi dulu pertemuannya. Saya tidak buat rangkuman karena bersamaan dengan pembicaraan tadi sebenarnya sudah saya sebutkan satu persatu gitu ya. Tentunya Anda bisa nonton ulang gitu karena supaya lebih meresapi lagi begitu. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Elvinda Princess. Terima kasih, Bu Prof. Elvinda Princess. Lengkapnya apa nih? Dr. Elvinda Princess, Eskom, Mkom, MLSI, MMSI, terus ada BKP, Prof. BKP itu apa tuh? Bersertifikat konsultan pajak, Prof. Oh, bersertifikat konsultan pajak, terus kemudian yang satu lagi nyusulnya Desember, Prof. Oke. Nah, kemudian saya dengar juga Ibu punya sertifikasi juga Bu ya? Iya. Sebagai certified apa itu? Certified Digital Marketing Specialist juga ya? Iya, betul sekali, Prof. Jadi Ibu juga menyediakan waktu untuk bisa ini Bu ya.
Harus memperbaiki diri selalu, Prof. Baik, oke. Sukses semua, Bu. Salam Terima untuk kasih, keluarga. Prof. Sukses Semoga juga. semuanya selalu sehat. Sahabat, teman-teman community 30 Minutes to Success, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi di sesi yang lainnya. Sehat semua untuk kita. Salam sukses. Sehat semuanya. Bye.